kita melihat di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 itu dikatakan bahwa advokat itu berstatus sebagai penegak hukum. Nah, ini itu saya garis bawahi huruf tebal, ternyata advokat itu juga sebagai penegak hukum. Nah, barangkali kalian baru dengar, oh advokat. Mungkin selama ini kita hanya melihat seakan-akan penegak hukum itu hanya polisi, jaksa, sama hakim. Ternyata advokat itu juga sebagai penegak hukum ya, yang bebas dan mandiri dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ya, ini dikatakan bebas dan mandiri. Artinya bebas apa? Karena meskipun advokat itu penegak hukum, tetapi kita ingat ya kalau di Trias Politika waktu kuliah S1 itu kan ada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif ya. Kalau menurut kalian advokat itu berada di mana nih kalau di Trias Politika ini? Siapa yang bisa bantu ini? Mas Muksin. Yudikatif, Ustaz. Apa? Yudikatif. 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 Ya berarti advokat masuk di kehakiman ya? Ustaz, karena berkaitan Ya, dengan hukum. di Mahkamah Agung ya, itu ya. Yang lain, sepakat nggak bahwa advokat itu masuk di yudikatif ini? Ada yang berpendapat lain? Sepakat. Sepakat. Sepakat ya? Ya, berarti kalau seperti itu, advokat itu sebagai penegak hukum bebas dan mandiri. Nah, ini dikatakan bebas dan mandiri. Artinya apa? Bebas itu tidak berada di mana-mana advokat itu ya. Kalau tidak ada di mana-mana tapi kemana-mana ya. Jadi advokat itu tidak ada di eksekutif ya, tidak bagian dari pemerintah ya, tidak juga di legislatif ya, bukan berada di dewan dan tidak berada di yudikatif ya, beda ya. Jadi dikatakan tetapi bisa melakukan kontrol fungsi-fungsinya ke ketiga organ tadi, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif ya. Nanti kita terangkan secara detailnya bagaimana perannya advokat itu. Misalnya dengan eksekutif bisa saja advokat kerjasama dengan pemerintah ya, atau melakukan kontrol-kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah, termasuk DPR atau DPRD ya. Misalnya kalau di lokal ini dengan DPRD membuat perda, peraturan-peraturan daerah. Nah, itu advokat punya peran, bisa sebagai konsultan hukum dan sebagainya. Begitu juga di mana di yudikatif kan urusan dengan pengadilan. Nah, itu juga bisa melakukan fungsi-fungsi kontrol karena kita kan sebagai penegak hukum. Jadi advokat ini luar biasa ya. Kalau penegak hukum misalnya eksekutif ya misalnya kepolisian contohnya ya. Itu kan ada pembatasan. Satu, pembatasannya tergantung area kewenangannya. Misalnya kalau polsek ya wilayahnya di kecamatan, ya kan. Polres di wilayah misalnya kota atau kabupaten, Polda di wilayah provinsi, sedangkan Mabes Polri di wilayah seluruh Indonesia. Itu kalau kita bicara di kepolisian. Jadi, tapi advokat itu bisa masuk kemana-mana, tidak ada batas teritorial kewenangan. Jadi wilayah kerjanya advokat itu adalah di seluruh Indonesia. Jadi bisa beracara, bisa praktek dimanapun juga di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi luar biasa. Jadi advokat itu bisa menangani perkara juga tiada batas, perkara perdata, perkara pidana, perkara PT-UN, ya, perkara korupsi, perkara pajak, ya, lingkungan hidup, narkoba, semua bisa. Mahkamah Konstitusi, ya, perlindungan anak, ya, semuanya bisa. Jadi luar biasa. Jadi itu tadilah. Namun demikian, advokat meskipun penegak hukum itu dikatakan bebas dan mandiri. Artinya apa? Ya, dalam melakukan tugasnya tidak terikat teritorial wilayah dan sebagainya, tidak ada gitu. Bisa beracara di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung dan sebagainya. Ya, kalau di penegak hukum yang lain kan nggak bisa, terbatas seperti itu. Ya. Kemudian dikatakan mandiri, ya mandiri karena apa? Advokat tidak digaji, tidak menerima gaji oleh
oleh pemerintah, ya, sehingga ada kemandirian, ya, bebas dalam menangani perkara, dia tidak bisa juga diintervensi. Misalnya saya menangani perkara kasus-kasus, kemudian dari organisasi intervensi, gitu, tidak bisa, gitu. Tapi kalau misalnya di kepolisian itu kan jenjangnya kan cukup banyak ya di strukturnya, mulai dari katakanlah penyidiknya, nanti kanitnya, gitu. Setelah kanit nanti ada kasatnya, gitu. Kasat itu nanti masih ada mungkin kapolresnya. Jadi seperti itu. Kalau advokat ya mereka ditanggung jawab di kantor hukumnya sendiri, seperti itu, ya. Jadi meskipun penegak hukum kita sama, tetapi juga ada mempunyai fungsi dan peran yang berbeda karena advokat ini kan lebih banyak ke arah apa baik litigasi maupun non litigasi seperti itu. Sama kalau polisi kan hanya proses penyidikan, setelah penyidikan selesai ya diserahkan ke kejaksaan untuk penuntutan. Sudah kejaksaan selesai ya diserahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus perkaranya. Tapi advokat kan bisa masuk ke 3 wilayah itu, di penyidikan bisa, di penuntutan juga bisa, ya, di sidang pengadilan juga bisa, gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Cukup ya? Kalau mau tanya langsung saja ya, nggak usah nunggu selesai saya nyampaikan ya, supaya nggak terlewat. Nah, kemudian berikutnya tadi dikatakan bahwa salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya. Jadi advokat itu setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Ya. Oke, lanjut. Next. Nah, sekarang ini dikatakan advokat apa peran yuridisnya ya menurut Undang-Undang Advokat bahwa yang dinamakan advokat itu adalah orang ya orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Advokat. Ya, syarat-syaratnya kan kalau kita bicara syaratnya apa ya, dia harus mengikuti ketentuan mulai dari mengikuti pendidikan advokat ya, itu terkenal dengan nama PKPA, terus ujian advokat ya, namanya UPA, kemudian magang 2 tahun ya. Kemudian kalau sudah lulus baru dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah ya. Jadi advokat itu memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik litigasi maupun non litigasi ya. Jadi kalau kita bicara advokat itu jangan selalu diartikan oh advokat itu mesti ngurusi urusan sidang di pengadilan, tidak ya. Jadi advokat itu wilayah yang bisa dilakukan jasa-jasa hukumnya itu sangat luas. Nanti dibahas dalam sesi setelah ini ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan, menarik lah. Jadi ada pengalaman waktu saya menerima kunjungan dari mahasiswa Wolohong Australia, ya mereka studi banding, jadi masih sarjana hukum S1 ya, mahasiswa dari Wolohong Australia itu, tetapi mereka sudah melakukan studi banding di 5 negara, luar biasa. Studi bandingnya bukan di lokal, ya studi bandingnya dia melihat hukum-hukum penegak hukum di tiap-tiap negara, itu termasuk di Indonesia. Jadi begitu saya menjelaskan tentang dunia advokat di Indonesia yang artinya profesi ini tidak ada spesialis seperti dokter gitu ya, mereka kaget itu. Jadi wah, dianggap advokat Indonesia itu multi talenta, jadi semua bisa dikerjakan, dilakukan ya. Kalau di negaranya dia terbatas, dan memang di luar negeri rata-rata seperti itu ya, punya spesialis, misalnya seorang advokat spesialis tentang kriminal, jadi dia hanya menangani perkara-perkara kriminal saja, tidak menangani perkara keperdataan. Kemudian ada advokat yang menentukan khusus imigrasi, ya hanya menangani imigrasi, masalah rumah tangga ya rumah tangga, seperti itu, corporate. Jadi ada spesialis. Tapi kalau di Indonesia tidak ada seperti itu, apalagi di daerah-daerah. Kalau di Indonesia diterapkan seperti itu, ya mereka pengacara-pengacara di daerah ya akan sulit mencari klien seperti itu ya. Makanya dituntut advokat juga harus pintar berkomunikasi untuk meyakinkan kliennya. Ya. Berikutnya ini peran advokat itu dalam menegakkan hukum.
yaitu mendorong penerapan hukum yang tepat dalam setiap kasus atau perkara. Jadi penerapan hukumnya bagaimana? Misalnya, dalam suatu perkara ini ditentukan apakah ini harus mengajukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, atau barangkali wan prestasi. Ya, itu harus tetap, harus tepat dalam menentukan. Karena kalau salah nanti kan ujung-ujungnya gugatannya tidak diterima. Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban, dan rasa keadilan, ya, seperti itu, ya. Jadi ini kan arah ke norma-norma kebiasaan yang berlaku di masyarakat, tidak boleh bertentangan seperti itu, ya. Mendorong hakim agar tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara. Ya, saya setuju, karena Pak Hakim ini kan benteng terakhir para pencari keadilan setelah kepolisian, kejaksaan, dan juga ada advokat. Hakim ini ya betul-betul harus benar-benar ini objektif. Kalau advokat itu pendekatannya beda. Jadi advokat itu kalau saya boleh katakan, dalam menangani perkara itu juga harus objektif. Tapi sisi yang lain dia juga ada subjektifnya, karena kan penuh dengan klien dia. Bagaimanapun juga dia harus memperjuangkan supaya klien itu bisa sesuai harapan, bisa menang. Ya, pasti kalau ada klien prinsipal datang ke advokat, pasti yang berharap dia menang. Tapi kemenangan ini advokat juga harus punya punya prinsip, ya, bahwa harus menegakkan hukum nomor satu. Kalau kemenangan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan hukum, ya itu malah memalukan, ya. Jadi seperti itu. Kalau hakim memang objektif, karena dia kan tidak berkepentingan apakah ini nanti akan membela misalnya penggugat, tergugat, atau terdakwa, ya. Dia tidak ada kepentingan keputusannya. Tapi kalau advokat berusaha agar misalnya kalau dalam perkara perdata bisa menang, ya. Kalau dalam pidana juga kliennya bebas. Tapi kalau jaksa kan terbalik. Kalau jaksa kepentingannya ya bagaimana tuntutannya terbukti dan terdakwanya dihukum. Kalau advokat ya bebas, ya, seperti itu. Jadi ada beda fungsi dan perannya seperti ini. Ada yang tanya juga sampai di sini? Ustadz, saya mau nanya Ustadz Siapa? Muafi, Ustadz. Oh, Mas Muafi, ya. Ya, saya mau mengenai masalah itu lapor melapor itu Ustadz. Gini ceritanya, kronologinya gini. Ada teman saya itu magang di kantor advokat, sama kakak siornya itu dijanjiin mobil. Terus setelah dijanjiin mobil kan secara otomatis suruh jual mobil yang dipakai sama kakak adik seniornya itu. Nah, setelah dijual, terus uangnya itu suruh transfer lewat rekeningnya kakak senior itu. Setelah itu sudah ditransfer sudah ditransfer ke rekeningnya kakak senior, sama kakak senior tuh nggak diurusin kan. Itu rencana kan mau ambil sepeda ya Pak, mau ambil sepeda lah, mau ambil mobil, terus nggak tahu sampai berapa bulan itu yang mau ambil mobil tuh nggak jadi, cuma diambil uangnya, katanya masih proses. Lama kelamaan terus kakak senior itu punya masalah banyak, kayak kasus penggelapan, penipuan, dan sebagainya seperti itu. Nah, akhirnya terus ditransfer lagi uang yang sekian-sekian itu, uang haknya yang adik senior itu. Setelah itu sudah ditransfer ke adik senior itu, terus sama bos, kan ada bos satu ya, ya Ustadz. Ada bosnya, terus ditransfer ke bos yang satunya, setelah ke kakak senior yang satunya. Setelah ditransfer ke kakak senior yang satunya itu, ternyata katanya suruh minta ke kakak senior yang satunya, kata kakak senior yang pertama, seperti itu. Nah, itu untuk melaporkannya itu gimana caranya? Ya, gini, saya tidak masuk ke substansi perkara ya, Mas Muafi. Jadi kalau misalnya untuk lapor, misalnya ini kan lapornya kan, kalau kita lapor ini kan ke arah pidana ya, betul ya? Tinggi. Ya, jadi laporan itu di kepolisian itu ada dua. Kalau kita bicara di KUHAP, ada yang namanya laporan, ada pengaduan. Ya, kalau laporan itu
Artinya itu bukan delik aduan ya, siapa saja boleh melapor bagi masyarakat yang merasa dirugikan yang berkaitan dengan tindak pidana ya. Tetapi seperti penipuan, penggelapan itu kan bukan delik aduan ya. Jadi artinya siapa saja bisa melaporkan, dan konsekuensi kalau ini pidana umum bukan delik aduan ya laporannya sebetulnya tidak bisa dicabut meskipun damai para pihak, kan seperti itu. Ya, jadi kalau saran saya, kalau memang ini ada pihak-pihak yang dirugikan terhadap kasus yang Mas Muafi ceritakan, ya yang buat laporan saja LP di dalam wilayah TKP ya, lokus deliktinya di mana kejadiannya ini. Misalnya kejadiannya di Malang Kota, ya lapornya di Polres Makota atau Polres Malang Kota. Kalau daerah Kepanjen, ya lapornya di Polres Kepanjen. Seperti itu saja, ya. Nanti di sana kan ada bagian SKPT ya, SPKT ya, surat SPKT kalau nggak salah itu, seperti itu. Jadi lapor aja ke bagian yang sana, nanti akan dilayani. Ya memang ada beberapa kepolisian yang tidak gampang-gampangnya mau menerbitkan LP. Jadi kalau memang misalnya masih ragu unsur pidananya, ya biasanya kita diminta buat pengaduan dalam bentuk surat. Ya, jadi istilahnya masih penyelidikan. Ya nanti kalau sudah terbukti, disidik, dipanggil, baru pihak-pihak yang berkaitan itu dipanggil resmi, mungkin bisa sebagai saksi dulu atau langsung tersangka, ya seperti itu. Jadi kalau panggilan, kalau masih penyelidikan, biasa panggilannya ada minta klarifikasi, ada surat undangan, ya. Tapi kalau yang sudah merasa penyidik sudah cukup bukti, ya arah ke penyidikan, maka panggilannya langsung surat panggilan, dan itu ada namanya pro justisia. Perhatikan, kalau pro justisia artinya itu demi keadilan, maka para pihak itu wajib hadir. Kalau tidak hadir 2 kali, maka nanti bisa ada upaya paksa, bisa ditangkap oleh penyidik. Tapi kalau sifatnya hanya undangan klarifikasi, itu kan namanya undangan ya sukarela. Penyidik tidak bisa memaksa seperti itu. Mungkin sampai di sini, Mas Muafi. Ya, itu saya hanya menjelaskan prosedur saja ya. Kalau masalah substansinya ya nanti sampaikan ke penyidik saja ya. Kalau saya nanti bahas substansi, waktunya habis ya. Kasihan mahasiswa yang lain gitu ya. Tapi tidak apa-apa kalian kalau nanti mau japri ke saya pribadi, tidak ada masalah. Tapi jangan di forum ini ya, gitu ya. Ya, nanti kasihan waktunya tidak bisa menyampaikan materi perkara. Ya, oke, lanjut. Berikutnya, next. Oke, nah, ini advokat dikatakan mempunyai peran dalam pengawas penegak hukum, baik internal maupun eksternal. Ya, jadi di internal bahwa advokat itu dalam melakukan tugas profesinya itu juga tidak bebas, dia diawasi oleh di samping peraturan perundang-undangan juga kode etik, ya kode etik. Advokat itu kan profesi, ya. Kalau namanya profesi harusnya sudah ada, pasti ada kode etik, baik advokat, notaris, PPAT, ya kurator dan sebagainya, itu pasti ada yang namanya kode etik. Itu yang mengatur tentang perilaku ya, cara-cara dalam beracara dan sebagainya ya yang berkaitan dengan advokat. Nah, kalau advokat dalam melaksanakan tugasnya, pengawal itu juga diawasi. Kalau dia melanggar kode etik, nah, maka nanti bisa dilaporkan di Dewan Kehormatan, ya Dewan Kehormatan. Tetapi kalau melanggarnya bukan kode etik, misalnya melanggar norma-norma kesusilaan atau norma ketertiban atau melanggar hukum, arah pidana atau ya bisa saja dilaporkan ke namanya komisi pengawas, ya. Komisi pengawas itu mengadili di luar kode etik. Ya, kalau yang menyangkut kode etik itu kewenangannya di Dewan Kehormatan. Ini yang membedakan, ya. Kalau Dewan Kehormatan itu baru bisa bertindak setelah ada pengaduan. Ya, itu sifatnya pasif Dewan Kehormatan. Kalau tidak ada pengaduan, ya tidak akan bertindak, tidak bisa. Tapi kalau komisi pengawas, dia begitu mendengar bahwa advokat ini ada berita-berita yang berkaitan dengan misalnya norma masyarakat, ya kesusilaan atau melanggar pidana, maka dia bisa inisiatif memanggil, proaktif seperti penyidik bisa langsung memanggil seperti itu, ya. Itu jadi advokat pun meskipun dikatakan penegak hukum, dia juga tidak bisa bebas seenak-enaknya sendiri. Semuanya diawasi oleh aturan-aturan yang berlaku. Kemudian kalau eksternal, karena ini sebagai penegak hukum, advokat juga punya peran
pengawas kontrol baik ke kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Kalau di kepolisian itu kan ada namanya gini, kalau menyangkut perkara, substansi perkara misalnya Anda tidak puas ya, itu bisa misalnya di Polres Anda tidak puas terhadap keputusan penyidik, katakanlah ini kok terlapornya tidak cukup bukti ya, Anda bisa lapor ke Polda ya. Ke Polda itu bukan ke Polda, saya lupa namanya ya. Saya lupa namanya. Tapi kalau yang berkaitan dengan pelanggaran etikanya penyidik kepolisian itu lapornya di Propam, Profesi dan Pengamanan ya, seperti itu. Nah, sorry, kalau yang di kepolisian kalau menyangkut tentang substansi itu namanya bagian wasidik, pengawasan penyidik. Wasidik, ya, pengawasan penyidik itu akan memeriksa kalau Anda tidak puas dengan penanganan kepolisian mestinya jadi tersangka, kok nggak dijadikan tersangka, misalnya gitu ya. Anda bisa minta kasus itu digelar, ditarik ke Polda, adukan ke bagian wasidik, pengawasan penyidikan. Kalau pengawasan penyidikan itu menyangkut substansi, menyangkut pokok perkara. Tetapi kalau Anda tidak puas dengan kepolisian, misalnya menyangkut ini ada pelanggaran etika, misalnya begitu ya, tidak menghormati misalnya orang ya, melanggar perilaku ya, itu bisa dilaporkan di Propam, Profesi Pengamanan. Kalau di kejaksaan juga sama, ada komisi pengawas juga ada ya, di Mahkamah Agung juga, kehakiman juga ada ya, badan pengawas ya, badan pengawas Mahkamah Agung itu untuk mengawasi hakim-hakim seperti itu. Di pengadilan tinggi juga ada pengawas daerah itu untuk mengawasi hakim-hakim yang ada di daerah, di kota atau kabupaten. Jadi semua, boleh katakan semua penegak hukum ini meskipun dia penegak hukum tidak bisa seenaknya sendiri kalau melanggar kode etik, melanggar aturan hukum yang bertentangan, ya dia bisa kena sanksi meskipun dia penegak hukum. Ya, itu. Kemudian yang lain yaitu peran penegak hukum penjaga kekuasaan kehakiman. Ya, dia menjaga kekuasaan kehakiman karena apa? Itu kehakiman itu kan benteng terakhir para pencari keadilan. Ya, kalau di kehakimannya misalnya sampai di Mahkamah Agung dia merasa tidak mendapat keadilan, kan masyarakat juga akan kecewa. Ya. Kemudian yang berikutnya peran advokat sebagai pekerja sosial. Apa maksudnya pekerja sosial ini? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud advokat sebagai pekerja sosial? Apakah pekerja sosial dalam membantu masyarakat, Ustaz? Ya, ya. Jadi advokat itu wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Ya, khususnya yang tidak mampu, itu wajib. Ya, kalau sampai advokat menolak memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, maka nanti akan kena sanksi. Ya, kena sanksi kode etik karena itu sifatnya wajib. Ya, minggu lalu kan saya sudah jelaskan kan bahwa advokat itu di samping wajib itu ada istilah yang namanya pro deo dan pro bono. Masih ingat ya? Masih ingat nggak minggu lalu saya terangkan pro deo dan pro bono? Masih, Ustaz. Ingat atau lupa? Masih ingat, Ingat, Ustaz. Masih ingat ya? Ya. Ya, kalau pro bono misalnya saya sebagai advokat ada masyarakat minta bantuan hukum, saya memberikan bantuan hukum cuma-cuma, itu namanya pro bono. Ya, jadi inisiatifnya saya untuk bisa memberikan bantuan hukum. Tapi kalau yang pro deo itu biasanya kebanyakan dapat penunjukan. Misalnya penunjukan dari kepolisian karena ini si tersangka ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, jadi wajib diberikan bantuan hukum, didampingin. Nah, itu namanya pro deo. Begitu juga nanti kalau di pengadilan terdakwanya tidak didampingi penasihat hukum, itu hakim yang akan mencarikan penasihat hukum secara pro deo. Kan pengadilan sekarang kan banyak kerjasama dengan LBH, Lembaga Bantuan Hukum ya. Jadi itu yang membedakan antara pro deo dengan pro bono. Pro bono ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Next. Nah, gini, advokat sesungguhnya mempunyai peran khusus ya. Jadi banyak. Jadi kalau kita bicara advokat itu tidak hanya melulu gugat menggugat, lapor melapor, terus sidang ke pengadilan ya. Ini dikatakan ini ada beberapa peran advokat yang membedakan dengan profesi yang lainnya. Ya, kalau polisi kan pasti hanya ngomong penyelidikan, penyidikan. Itu aja di dalam daerah kewenangannya. Jaksa penuntutan ya, dakwa nuntut udah gitu aja, hakim memeriksa dan mengadilin. Tapi advokat itu tidak hanya melulu seperti itu.
ya ini dikatakan bisa sebagai legal advice, ya. Jadi kasih saran-saran, ya, advice baik litigasi maupun non litigasi, ya. Kalau litigasi misalnya, dalam perkara-perkara perdata, misalnya gugat menggugat, mungkin tidak ditunjuk sebagai kuasa hukum, tetapi hanya sebagai advisor, ngasih saran-saran saja, seperti itu. Legal service, ya, memberikan service, apa servisnya misalnya, macam-macam. Memberikan bantuan pengurusan perizinan, ya, karena kan tidak hanya ngurusi di pengadilan, gitu loh. Ngurusi seperti itu, ngurusi izin-izin perusahaan, ya, boleh saja advokat itu. Jadi wilayahnya sangat-sangat luas dan tidak terbatas, gitu, baik litigasi maupun non litigasi. Legal konsultan, ya, sebagai konsultan hukum saja, ya, memberikan konsultan. Legal opinion, yang membuat pendapat hukum, ya, terhadap suatu kasus, diberikan pendapat hukum setelah melalui analisa pertimbangan-pertimbangan hukum, mungkin rekomendasinya apa, ya, itu. Legal drafting, ya, bisa saja yang membuat misalnya diminta membuat gugatan saja, nanti seterusnya akan ditangani oleh prinsipal. Jadi itu banyak yang bisa dilakukan oleh yang namanya profesi advokat itu, ya. Oke, lanjut. Nah, terkait dengan profesi, di samping diatur dengan etika, ya, etika atau kode etik, itu juga nggak lepas dengan moral, ya, moral. Jadi justru saya senang ngajar, misalnya kayak seperti contohnya ini, meskipun di dalam kesibukan saya masih semangat memberikan bagi waktu dengan teman-teman dari UIN ini, karena apa? Saya berharap bahwa alumni dari UIN ini justru nantinya bisa muncul para pendekar-pendekar hukum. Karena apa? Kalian ini harus bangga karena punya kelebihan, kan? Kelebihannya bukan hanya ilmu, ya. Kalau ilmu semua, kalau Anda misalnya kuliah berkaitan dengan ilmu hukum, ya ilmunya ilmu hukum. Tapi kalau di UIN, karena ini juga kampus ada yang bernuansa Islam, ya Anda paling tidak juga pasti punya dibekali dengan moral yang baik. Jadi kita harapkan bahwa para penegak hukumnya nanti, terutama alumni dari UIN, bukan hanya penegak hukum yang pinter atau pandai, tetapi juga bermoral. Karena sekarang ini kan kita ini kan sangat membutuhkan sosok-sosok penegak hukum yang mempunyai integritas, ya. Makanya cukup banyak carut-marut dunia hukum, persilatan, banyak perkara-perkara. Jadi masyarakat itu kan banyak mengeluh, seakan-akan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya. Itu cukup banyak kan kasus-kasus, misalnya ada nenek-nenek usia 80 tahun dianggap mencuri kakao. Pernah dengar itu enggak, ya? Iya, Ustaz. Ya, pernah dengar kan? Terus masih remaja nyuri sandal jepit, dihukum juga kan, seperti itu. Tapi kan persoalannya kalau menurut saya, apa sampai harus misalnya ditahan seorang nenek dan seorang remaja? Oke, kalau katakanlah dia memenuhi unsur tindak pidana mencuri, ya, kaitannya dengan penegakan hukum, ya harus diproses. Tidak bisa kalau karena orang tua atau remaja kemudian karena melanggar hukum, misalnya pidana, kemudian dimaafkan, itu juga tidak betul. Tapi persoalannya hukum ini kan tidak selalu pidana mesti arahnya ditahan, gitu kan. Menurut saya kan bisa dicari cara-cara yang manusiawi, tidak harus misalnya nenek 80 tahun mencuri kakao atau remaja mengambil sandal jepit di masjid kemudian dihukum penjara. Ya mestinya kan bisa cara-cara manusiawi, misalnya di kepolisian tidak harus ditahan. Mungkin diajukan tahanan kota atau tahanan rumah. Saya kira itu lebih manusiawi, ya. Hukum ini kan kemanusiaan juga, ya, tidak sekedar kayak hitung-hitungan matematika. Anda mencuri pasalnya kena 4 tahun, ya Anda tak hukum. Bukan seperti itu. Rasa keadilan, ya, rasa kemanusiaan menurut saya itu jauh yang lebih penting, ya, daripada sekedar menghukum, ya. Ya, kalau kita bicara penegakan hukum itu kan macam-macam kan. Misalnya mesti ingat kalau sekarang Indonesia ini kan sekarang ini masih dalam taraf mencari kepastian hukum, ya. Yang ngomong kepastian hukum aja kadang-kadang belum pasti. Kasus yang sama hukumannya beda-beda, ya. Ada yang dihukum, ada yang dibebas, ada yang ringan, ada yang hukuman tinggi, ya. Coba perhatikan perkara-perkara korupsi itu kan seperti itu. Tetapi
setelah kepastian hukum kita ngomong berikutnya adalah keadilan. Ya, keadilan itu yang diharapkan masyarakat dimanapun juga, masyarakat di seluruh dunia selalu mengharapkan keadilan karena itu nilai-nilai yang universal. Semua masyarakat berharap, ya, bukan hanya orang Indonesia, ya, di Asia, di Eropa, di Timur, di Barat, semua itu pasti berharap adanya suatu keadilan seperti itu. Ya, memang pengertian adil itu kan adil yang bagaimana kan, ya, adilnya kan beda ya, kadang-kadang subjektif gitu loh, seperti itu, ya, itu. Ya saya kira kadang-kadang dalam praktek saya juga merasakan seperti ini. Jadi terhadap penegak hukum yang lain juga kadang-kadang pakai standar ganda, ya. Ya itulah hukum. Nanti kalian kalau sudah praktek akan merasakan bahwa dunia hukum ini macam-macam, banyak carut marutnya, ya, seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke. Nah, sekarang masuk hak, kewajiban, dan larangan bagi advokat. Ya. Ini dikatakan bahwa advokat itu bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab dalam sidang pengadilan dengan berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam Undang-Undang Advokat pasal 14 ini, itu intinya bahwa advokat itu bebas mengeluarkan pendapat, pernyataan dalam membela tanggung jawab di sidang pengadilan. Kata-kata di sidang pengadilan ini, pasal 14 ini sudah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, sehingga bunyinya sudah dirubah, jadi advokat tidak hanya bebas mengeluarkan pernyataan di dalam sidang pengadilan, tetapi juga di luar pengadilan. Di sidang pengadilan maupun di luar pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana, dengan etiket, asal dilakukan dengan etiket baik. Apa yang dimaksud dengan etiket baik? Etiket baik artinya dalam mengeluarkan pendapat tidak boleh melanggar undang-undang termasuk kode etik. Itu yang namanya etiket baik. Tapi kalau advokat misalnya dalam sidang pengadilan memaki-maki hakim, yaitu melakukan tindakan kekerasan, itu kan Anda pernah lihat itu mungkin berapa bulan yang lalu ada advokat kecewa dengan putusan hakim, akhirnya setelah diputus kalah, dia mengeluarkan gesper sabuknya, kemudian menyabet hakim. Pernah lihat itu enggak ya? Ada kan di pengadilan Jakarta itu kan? Itu, jadi kalau seperti itu ya meskipun dia dilindungi, tetap melanggar, bisa dipidana kalau advokat melakukan tindakan-tindakan seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Ini yang dikatakan teman-teman advokat itu mengatakan mempunyai hak imunitas, ya. Kalau saya sebetulnya kurang sependapat ya. Kalau dikatakan hak imunitas itu tidak sependapat. Hak imunitas itu sebetulnya memang istilah imunitas itu kan mungkin lebih cocok untuk duta besar ya. Jadi kalau duta besar dari negara lain di Indonesia melakukan perbuatan-perbuatan bertentangan dengan hukum, ya kalau melanggar ya sudah dia punya hak imunitas dipulangkan, seperti itu saja. Itu untuk duta besar. Tapi kalau advokat sebagai penegak hukum misalnya melanggar, apakah tidak bisa diadilin? Ya tetap bisa. Ya, tidak bisa dia ngomong kebal hukum. Dia tetap akan bisa diadilin, baik advokat, kepolisian, jaksa sampai hakim pun tidak ada yang kebal hukum. Melanggar ya tetap kena. Ya toh, jaksa Pinangki aja terima suap ya juga dihukum kan, lebih berat kan. Jaksa meskipun menuntut 4 tahun, hakim memandang itu tuntutannya ringan, ya tetap akhirnya dihukum 10 tahun. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, advokat bebas menjalankan profesinya dalam membela yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, ini tadi hampir sama lah ya, tidak beda jauh. Oke, lanjut. Nah, pasal 16 ini tadi ya. Hak imunitas, itu tadi yang saya katakan tadi, hak imunitas. Nah, jadi pasal 14 tadi sudah di judicial review menjadi nih putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2013. Ya, jadi memberikan perluasan ruang lingkup imunitas advokat sehingga menjadi advokat itu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana di dalam
menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik untuk pembelaan klien, baik di dalam sidang pengadilan maupun di luar pengadilan. Ya. Kalau di pasal 14 tadi kan hanya di dalam sidang pengadilan. Tapi Mahkamah Konstitusi sudah memberikan judicial review, jadi diperluas, jadi bukan hanya di dalam sidang tetapi juga di luar pengadilan. Ini ditegaskan baik di dalam perkara perdata maupun perkara pidana, yaitu dengan etiket baik. Etiket baiknya itu tadi, jadi maksud etiket baik yaitu tidak melanggar hukum, tidak melanggar kode etik. Ya kalau advokat misalnya udah dikasih hak putusan ini tetap melanggar hukum, misalnya di dalam sidang pengadilan enggak puas, kalau enggak puas kan sebetulnya kan sudah ada upaya hukumnya, silakan banding, bisa kasasi, bisa PK, kan seperti itu. Bukan marah terus marah sama hakim, mengeluarkan gespernya kemudian dipukulkan ke hakim. Ya, itu bisa kena pidana ya. Itu terjadi banyak kejadian seperti itu. Ya. Kemudian pasal 18, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Ada yang bisa ngasih bantu gambarannya apa ini? Maksudnya advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya. Maksudnya apa ini? Siapa yang bisa bantu? Pasal 18 ini. Pasal 18. Jadi advokat itu tidak dapat diidentikan. Diidentikan itu artinya apa? Disamakan dengan kliennya. Misalnya advokat dalam membela perkara korupsi, ya, maka masyarakat tidak bisa memberikan penilaian bahwa advokat itu melindungi koruptor atau bagian daripada koruptor karena dia menangani perkara-perkara korupsi. Jadi yang dibela advokat itu bukan perbuatannya, tetapi advokat itu membela itu untuk menjamin bahwa hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa itu sudah dijalankan dengan benar. Itu saja sebetulnya. Tidak membela kalau memang advokatnya misalnya bersalah, ya dia tidak boleh membabi buta ngomong minta dibebaskan. Paling minta dihukum seringan-ringannya. Misalnya seperti itu saja. Ya, misalnya di kepolisian, bisa saja dia minta untuk tidak kliennya ditahan, tapi perkara disidangkan. Itu sebetulnya itu yang dilakukan advokat. Nah, kalau dikaitkan dengan identitiknya itu seperti tadi. Jadi advokat tidak bisa diidentikan. Kalau menangani perkara korupsi, jangan dianggap bahwa advokat bagian daripada koruptor. Kalau menangani perkara-perkara susila, misalnya perkosaan, cabul, wah ini berarti advokatnya juga tukang cabul, kan gitu ya. Tidak bisa. Menangani perkara penipuan, nanti dianggap melindungi penipu, pembohong. Ya, menangani perkara perkosaan misalnya, nangani ini, wah ini advokatnya juga bagian dari suka melakukan tindakan-tindakan asusila, tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi yang dibela oleh advokat itu bukan perbuatannya. Kalau memang perbuatannya salah, ya dia advokat yang baik mestinya juga mengerti itu, ya dia harus menghormati hukum. Kalau memang kliennya salah, ya jangan minta dibebaskan dong dalam pembelaannya. Paling minta dihukum seringan-ringannya atau misalnya hukuman percobaan, ya. Itu sebetulnya tugas seorang advokat, tidak tidak merubah substansi. Kalau hitam ya katakan hitam, putih ya putih, intinya begitu saja. Ya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Cukup ya, lanjut. Oke. Saya satu mau tanya, Ustaz. Ya, silakan. Terkait dengan tadi advokat sebagai penegak hukum, terkait dengan kasus first travel, Ustaz. Kasus apa? Kait first travel yang umrah itu, Ustaz. First travel, ya umrah. Itu kan secara litigasi kan sudah dilakukan, Ustaz. Kemudian diputuskan bahwa harta kekayaannya yang bahasa kasarnya digelapkan oleh first travel itu kan disita oleh negara, Ustaz. Secara kita lihat kan kalau sudah diputuskan seperti itu kan hartanya tidak bisa dikembalikan kepada para pihak. Para pihak sudah susah payah untuk mengupayakan hukum, tapi ternyata malah disita negara, malah negara yang untung, Ustaz. Itu apakah
sebagai pengacara atau sebagai penegak hukum, apakah ada langkah lain Ustaz? Karena hartanya sudah masuk ke negara dan para pihak yang dirugikan malah tidak mendapatkan hartanya, malah negara yang diuntungkan dan negara tidak, sebenarnya negara dalam artian hanya diam tapi kok malah untung, yang melaporkan dari para korban malah mereka tidak mendapatkan pengembalian harta atas Ya, baik. Ya memang kasus first travel ini kan sangat memprihatinkan ya menurut saya ya. Itu bahkan pernah diajukan PKPU atau pilot segala ya. Ya, kalau yang pidananya kan memang itu tadi ya tergantung dari putusan pengadilan ya. Karena kan kalau katakanlah ya kalau misalnya ini ada perkara pidananya, maka pasti penyidik dari awal itu kan melakukan tindakan yang namanya penyitaan ya. Jadi semua aset-aset first travel yang diduga berasal dari hasil kejahatan ya, yang diduga berasal dari hasil kejahatan itu akan dilakukan tindakan penyitaan supaya tidak dialihkan. Nah, kalau udah ini disita mulai dari awal sampai kemudian penuntutan ya sampai putusan ya, tergantung putusannya hakim. Setelah disita itu barang setelah disita itu mau jatuhnya ke siapa? Apakah dikembalikan ke first travel atau diserahkan ke negara atau dikembalikan kepada yang berhak? Saya tidak tahu pertimbangannya hakim apa, bahwa harta-hartanya milik first travel ini kan akhirnya dikembalikan ke negara. Mungkin mengingat barangkali jumlah korbannya ini kan sangat banyak ya. Kalau dikembalikan ke korban, mungkin baginya juga tidak gampang. Kalau perkara pidana bagaimana baginya ini? Karena harta ini kan sudah menyatu kan, bercampur, tidak bisa sendiri-sendiri. Dan harta ini saya kira ini kan ujung-ujungnya kan sudah terjadi berupa uang kan. Kalau uang misalnya masuk rekening kan, bagaimana kita membedakan bahwa katakanlah uang 1 triliun, ini ada uangnya Mas Muksin 100 juta misalnya. Apakah Pak bisa menjamin bahwa uangnya Mas Muksin itu adalah bagian dari yang ada 1 triliun itu sehingga bisa dikembalikan? Itu akan rumit. Beda dengan barang. Misalnya ini barang, kalau barang mobil kita jelas ini mobilnya si korban ini. Ya kita misalnya katakanlah disewa oleh first travel, ya itu harus dikembalikan kepada yang berhak, karena misalnya mobil itu kan atas nama. Nah, itu lebih jelas. Tapi kalau misalnya menyangkut uang memang tidak gampang ya. Seperti itu. Ya, tapi kalau sudah sekarang begini, kalau itu menyangkut putusannya sudah katakanlah inkra, ya upaya hukumnya apa? Ya bisa tinggal PK saja kan. Misalnya sudah ini inkra di Mahkamah Agung, misalnya tidak puas nih para korban, bisa saja mengajukan upaya tapi bukan korbannya ya. Tapi kalau perkara pidana kan dalam hal ini kan jaksanya kan diwakili, masyarakat itu kan diwakili oleh jaksa. Kalau perkara pidana, ya kan. Kalau terdakwa itu diwakili oleh penasihat hukum. Ya, bisa saja penasihat hukumnya terdakwa mengajukan PK tidak puas terhadap putusan kasasi, minta misalnya di samping mempersoalkan masalah hukuman tadi, agar barang bukti itu tidak dikembalikan ke negara, tidak diserahkan, tetapi dikembalikan misalnya kepada korban-korban, misalnya nanti secara yang misalnya ada itu ya akan dikembalikan secara proporsional, misalnya gitu ya, jumlahnya yang berapa. Mungkin itu salah satu masukan saja. Itu Mas Musin. Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Oke ya. Terkait dengan itu kan sebagai penegak hukum, apakah dalam artian kita sebagai orang umum yang tidak ikut terlibat dan kita merasa advokat sebagai penegak hukum merasa tidak adil karena para pihak tidak mendapatkan hartanya, apakah kita bisa ikut campur, dalam artian ikut berkecimpung untuk berusaha, dalam artian itu berusaha menegakkan gitu? Ya kan mesti lihat perannya, kayak kalau advokat ini karena sebagai penegak hukum dia bisa memberikan bantuan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tapi kalau misalnya berkaitan masyarakat,
ya bisa saja terbatas ya, kalau masyarakat kan bukan penegak hukum, ya paling bisa nulis surat lah ya, nulis surat misalnya kepada Mahkamah Agung, ya alasan-alasan meskipun ini bukan pihak yang berperkara, tetapi kan memberikan saran-saran, harapan, pertimbangan agar misalnya PK-nya ini nanti bisa dibuat keputusan yang berbeda, ya terutama tentang harta-harta yang disita dikembalikan ke negara itu bisa dirubah untuk dikembalikan kepada para korban, misalnya seperti itu bisa saja, tapi bukan sebagai penegak hukum ya tinggal soal namanya surat saran harapan dari masyarakat itu kan tinggal hakim mendengarkan saja kan, tidak terikat, pasti tidak dalam pertimbangan secara yuridis pasti tidak ada. Oh ini berdasarkan pertimbangan dari masyarakat surat ini tidak mungkin nanti dalam PK ya. Tetapi itu hanya mengetuk hati nuraninya saja lah ya, hati nuraninya hakim ini sekarang ini masyarakat betul-betul yang menjadi korban sudah rugi ya, uangnya juga tidak balik ya, ini mungkin dikembalikan. Paling itu aja yang bisa dilakukan gitu ya. Itu ya Mas Husin. Oke, saya lanjut bahwa advokat berhak mengajukan keberatan dalam persidangan, ia berhak mengajukan tangkisan eksepsi terhadap perkara yang dibelanya ya. Saya kira itu ya, bisa mengajukan eksepsi. Ada yang tahu apa maksudnya eksepsi ini? Hak ingkar ini. Apa yang dimaksud eksepsi? Pernah dengar enggak eksepsi? Eksepsi itu adalah tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara. Ya, eksepsi itu adalah tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara. Jadi misalnya dalam perkara perdata setelah setelah gugatan, maka kan tergugat itu akan diminta membuat jawaban. Dalam jawaban itu pasti menanggapi pokok perkara, tetapi juga ada barangkali yang namanya eksepsi. Eksepsi itu tangkisan yang tidak pokok perkara. Misalnya, tergugatnya melakukan eksepsi, misalnya ini gugatannya kurang para pihak. Nah, itu namanya eksepsi. Tidak menyangkut pokok perkara kan, tidak menyangkut substansinya. Kalau substansinya itu pokok perkaranya, nanti dijawabannya. Bahwa gugatan ini kabur, ya rancu, misalnya seperti itu. Ya, gugatannya prematur, nah, itu namanya eksepsi ya. Tapi kalau sudah pokok perkara itu langsung dijawaban itu ya. Jadi supaya kalian ngerti yang masuk eksepsi itu tangkisan atau jawaban yang tidak menyangkut pokok perkara. Pokok perkaranya apa misalnya gitu. Masalah warisan ya di eksepsi tidak nyinggung warisan ya, tentang hukum acaranya itu saja. Oke, lanjut. Nah ini dikatakan bahwa advokat itu wilayah kerjanya adalah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Jadi luar biasa loh advokat itu ya. Jadi coba Anda lihat itu di penegak hukum lain tidak ada itu wilayah seluruh Indonesia itu ya, kecuali Mabes Polri, Mahkamah Agung. Tapi kalau advokat langsung, biarpun saya di Malang, wilayah kerja saya bukan hanya di Malang. Ya, tetapi bukan hanya di provinsi, tapi seluruh negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu wilayah kerja advokat. Ya. Kemudian berikutnya hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lain. Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri. Tadi sudah ya, saya kira tidak perlu dibahas. Kemudian hak memperoleh honorarium dan melakukan retensi. Ya, honorarium itu honor. Mungkin kalian nggak tanya, apa Ustadz, dasarnya menentukan honor? Mau tahu enggak honor ini? Ya. Mau Ustadz, mau. Iya, karena honor ini menyangkut duit ini. So, kalau saya ngomong honor, kalian pasti semangat nanti itu. Iya Ustadz. Iya Ustadz. Wajar lah, kita nggak perlu munafik lah ya. Kita kerja kan ujung-ujungnya juga cari duit. Iya betul Ustadz. Gitu loh ya. Jadi gini. Jasa advokat itu beda dengan kita kalau seperti menjual produk ya. Kalau Anda menjual produk ya, misalnya kayak sabun ya, Anda menjual sabun,
Oh, pasarannya sabun itu 10.000. Paling banter, paling mahal Anda jual itu paling 15.000. Ya, paling murah kalau 8.000. Kalau Anda jual 5.000 ya Anda bangkrut gitu kan. Jadi kalau itu ada perbedaannya, range-nya tidak terlalu beda jauh. Tapi kalau yang namanya advokat ini bukan sekedar orang berilmu. Ya, semua advokat pasti punya ilmu karena ini profesi. Ya, ini berdasarkan ilmu. Ya, Anda kan sekolah dan sebagainya itu kan pasti seperti itu. Nah, itu sangat ditentukan jam terbang advokat. Itu honorarium itu sangat ditentukan dari apa? Satu, jam terbangnya seorang advokat itu bagaimana? Ya. Kedua, track recordnya advokat. Ya. Ketiga, bagaimana dia banyak sukses dalam menangani kasus. Oh, menangani perkara banyak menang, gitu ya. Terus bagaimana integritas seorang advokat? Itu semuanya menjadi penilaian bagi seorang klien. Ya, semakin dia dipercaya masyarakat, jam terbang semakin tinggi, maka honornya pasti lebih gede. Gitu. Misalnya katakanlah ya, saya bukan untuk menyombongkan. Saya jadi advokat itu sudah lama. Mungkin pernah saya singgung minggu lalu ya. Saya sudah 32 tahun jadi advokat. Jadi tahun 89 itu saya sudah jadi advokat sampai tahun 2021. Ya, mungkin usia Anda barangkali ada yang belum 32 tahun ya. Anda belum lahir itu saya sudah jadi advokat. Kan gitu. Ya kan? Jadi itu kenapa? Benar kan? Iya, Ya, Ustaz. saya lihat ini kan masih banyak muda-muda. Jadi Anda belum lahir, Bapak Ibu belum ketemu aja saya udah jandang jadi pengacara itu. Kan gitu. Nah, ini sangat menentukan di samping reputasi. Ya. Semakin masyarakat itu percaya kepada yang namanya advokat, ya profesinya, maka nilai jualannya akan tinggi. Ya, artinya kalau nilai jual tinggi, honor itu juga pasti mengikuti. Tidak bisa dikatakan bahwa advokat itu, oh ini mahal, ini murah, tidak bisa. Tidak ada standar yang baku. Makanya kalau saya tanya, misalnya loh ya, menangani suatu perkara, mau tidak berbayar pun juga ada kan, ya toh, melalui tadi lembaga bantuan hukum. Ada advokat yang mau menangani perkara hanya dikasih uang bensin, uang transport, 100.000 sekali jalan, ada yang mau. Ya toh, dikasih 10 juta, ada yang mau juga. 100 juta, ada yang dibayar 100 juta. 1 miliar pun banyak advokat dibayar 1 miliar. Ya kan? Dan yang membayar malah bangga membayar 1 miliar. Karena apa? Ini menyangkut prestise. Ya, seorang pasti kan kliennya kan pasti klien mampu-mampu, seorang konglomerat. Pasti dia bangga, oh saya bayar pengacara si A itu 1 miliar nih, gua bangga. Misalnya banyak contoh kan advokat yang sudah punya nama. Ada Hotman Paris ya, misalnya gitu ya. Ada OJ Kaligis misalnya. Ada almarhum Buyung Nasution. Cukup banyak lah advokat yang punya nama. Ya, dan itu yang jadi kliennya ke beliau itu kalau mereka pada antri semua. Orang jadi member itu sudah penuh, antri, nolak-nolak perkara itu. Gitu loh. Jadi artinya apa? Orang kalau sudah seperti ini, misalnya contoh saya aja lah, saya tidak usah muluk-muluk ke yang terlalu tinggi. Seperti saya ini, karena jam terbang saya sudah tinggi, saya sudah banyak dikenal. Ya, jadi advokat itu juga harus dikenal. Kalau Anda pinter, misalnya advokat itu pinter, IP-nya 4, ya gelarnya ada 5, tetapi kalau tidak dikenal, nggak dipercaya, masyarakat siapa yang mau pakai? Tidak ada. Ya toh? Sama kalau Anda misalnya suatu saat ke dokter, katakanlah ke dokter si A, suatu saat Anda berobat, dokternya nggak ada, nggak praktek, digantikan asistennya. Saya yakin belum tentu Anda mau berobat ke sana, meskipun biaya katakanlah biaya berobatnya itu lebih murah kan gitu kan, misalnya oh dokter si A biasanya 200.000 karena ini asistennya digantikan yang lain 100.000, bukan masalah mahal murah, tapi Anda nyaman enggak ditangani oleh asistennya ini, kan begitu. Sama dunia advokat itu juga seperti tidak ada dikatakan mahal dan murah, ya. Semakin jam terbangnya tinggi, reputasinya semakin tinggi, dia banyak menangani perkara-perkara berhasil, masyarakat akan mencari, akan datang. Ya, artinya datang itu apa? Uang itu akan datang mencari advokat. Ya, Anda tidak perlu
cari-cari perkara supaya dapat tidak. Kalau sudah level seperti itu, bukan kita mencari uang, tapi uang yang akan mencari kita. Artinya apa? Advokat datang ke kantor, kasih kuasa, itu artinya apa? Otomatis kuasa itu ya pasti kasih uang, tidak gratis. Ya, apalagi advokat-advokat yang profesional ya, bukan di bidang bantuan hukum. Kalau profesional ya artinya yang bayar, tidak gratis, meskipun ada sebagian yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan. Jadi itu, makanya kalau saya bicara sebagai advokat, Anda ditanya, advokat itu tidak menerima gaji, ya. Jangan ngomong gajinya advokat berapa, tapi honor, ya, honor pendapatan relatif. Jadi kita mau dapat pendapatan berapa, mau dapat income berapa, ya tiada batas, tergantung Anda. Kalau Anda kliennya banyak, sebulan bisa dapat 5 kuasa baru, ya Anda bisa hitung satu kuasa berapa. Kalau satu kuasa 50 juta, 100 juta, ya Anda hitung sebulan dapat 5 berapa, bisa 250, 500 juta itu. Itu artinya apa? Yang pendapatan Anda terima itu kan keuntungan. Beda dengan Anda jual produk. Kalau Anda jual produk, katakanlah hari ini terima uang 10 juta, itu bukan keuntungan. Karena apa? Harus dibelanjakan lagi. Dibelanjakan uang 10 juta, dibelanjakan lagi 8 juta. Berarti kan masih untung 2 juta. Kalau Anda jual produk seperti itu. Tapi kalau seorang advokat Anda terima uang 100 juta hari ini, ya 100 juta itu miliknya Anda semua. Tidak ada yang dibelanjakan. Gitu kan? Benar enggak yang saya sampaikan ini? Iya, Ustaz. Ustaz Iya. mau tanya. Iya, silakan. Kalau ini tadi kan untuk yang udah profesional kayak gitu. Nah, kan Ya. tadi Panjenengan bilang kalau ada yang pro bono sama pro deo tadi. Iya. Nah, itu kan yang ditunjuk dari bantuan hukum cuma-cuma itu tadi, Ustaz. Nah, kalau yang seperti itu yang dari LBH kan biasanya beliau dapat honorarium juga apa enggak, Ustaz? Advokat yang ada di LBH dan ngasih bantuan hukum cuma-cuma seperti itu, Ustaz. Ya, gini, ya. Jadi LBH itu ada 2 macam, ya. Ada LBH yang statusnya sudah terakreditasi oleh Menkumham, ya. Kalau LBH-nya sudah ada kerjasama dengan Menkumham, maka dalam penanganan perkara nanti dia juga dapat uang, ya. Dalam penanganan perkara itu setahu saya itu ada dapat 3 juta, ya, per perkara. Kalau dari Mahkamah Agung dapat 2 juta, ya. Boleh dikatakan setiap menangani perkara itu total 5 juta. Tapi khusus LBH yang sudah terakreditasi, artinya sudah kerjasama dan diakui oleh Menkumham. Tapi kalau LBH yang tidak terakreditasi, ya dia tidak dapat duit, ya tidak dapat uang. Paling hanya orang minta bantuan hukum hanya membayar administrasi, uang administrasi saja. Besarnya tergantung, itu tidak ada standar baku. Bisa 25.000 sampai 100.000 per kuasa. Itu saja, karena LBH ini kan khususnya hanya memberikan bantuan kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Kalau yang mampu tidak boleh ditangani LBH. Dia harus cari seorang advokat atau lawyer yang profesional. Nah, makanya saya sarankan kepada teman-teman ini yang terutama nanti akan merintis sebagai advokat, ya kalau Anda bikin LBH, coba dirintis betul-betul, usahakan LBH Anda itu nanti terakreditasi dengan Menkumham. Supaya apa? Nanti dapat dana. Kalau terakreditasi, Anda nanti bisa kerjasama dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan pengadilan. Sehingga apa? Kalau hakim sidang, oh ini ada terdakwa yang wajib didampingi penasihat hukum, dia karena tidak mampu, maka majelis hakim yang akan menunjuk penasihat hukum. Dan itu pasti sudah ditunjuk LBH yang sudah terakreditasi dan sudah kerjasama. Ya. Ada satu contoh LBH kampus ya. Kampus ya, dekat-dekat kampusnya Anda lah ya, saya tidak usah sebut lah, nggak etis ya. Itu banyak nangani perkara-perkara perceraian. Ya. Anda jangan melihat, oh ini perceraian, perkara simpel. Iya simpel, gampang. Tetapi kalau dihitung, itu juga duit gede. Ya toh? Uang besar. Kalau satu kuasa katakanlah di Menkum atau dapat 5 juta. Lah kalau di perceraian itu kan banyak, satu hari aja bisa dapat 5 kuasa loh. Kalau orang-orang konsultasi minta dibikinkan gugatan, minta didampingin. Satu hari 5, sebulan berapa? 5 kali kan, anggaplah 5 hari kerja atau 4 hari kerja lah, Senin sampai Kamis ya. 4 kali 3, 4 kali 4, 16. 16 kali 5 berapa? Coba, bisa mungkin 75 kuasa itu per bulan. Kalikan 12, sudah 900 kuasa. 900 kuasa kali duit itu 5 juta udah berapa duit? Itu miliar loh itu.
Ya kan? Tidak sulit. Karena apa? Perkara perceraian di Indonesia itu sangat tinggi, terutama di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang itu 1 tahun itu ada 16.000 orang yang kawin cerai. Ya, artinya itu Anda bisa bayangkan tiap hari sudah ada berapa janda-janda, duda-duda di pengadilan agama. Itu sangat banyak sekali. Ya, jadi kalau Anda masih bujang-bujang ini, ya yang masih jomblo-jomblo, silakan nongkrong di pengadilan agama, nanti pasti dapat itu. Gitu kan? Banyak di sana. Ini guyon ya, jangan dimasukkan hati ya. Itu memang seperti itu. Banyak sekali di pengadilan agama itu. Rekor tertinggi karena apa? Di pengadilan agama kabupaten itu banyak tenaga kerja wanita yang kerja di luar negeri. Ya, karena kerja di luar negeri, akhirnya hubungan tidak harmonis, terus istrinya merasa sudah kerja, suaminya di rumah, ya sudah buat apa dilanjut seperti itu. Jadi mereka akhirnya banyak bermasalah di keluarga. Tapi enggak apa-apa, silakan aja nanti ya. Anda mulai aja. Saya dulu gini, ini gambaran aja. Saya dulu setelah lulus kuliah, saya kan angkatan 83, lulus 87, ya toh. Selama 2 tahun, 87 sampai 89, saya membuka lembaga bantuan hukum. Ya, lembaga bantuan hukum waktu itu tidak ada yang kerjasama dengan pemerintah, ya artinya swadaya sendiri, tidak ada dapat duit dari pemerintah. Swadaya. Jadi waktu itu saya ingat kalau orang butuh bantuan hukum itu hanya bayar 25.000 per kuasa. Anda bisa bayangkan nangani perkara di desa-desa, ya di desa-desa itu untuk bensin aja, untuk makan aja sudah habis, nggak cukup. Tapi ya namanya bantuan hukum kan, kita memberikan bantuan hukum memang bukan untuk mencari materi, kita menyadarin itu tetap kami lakukan sampai 2 tahun, ya karena bagi saya, pandangan saya bahwa yang namanya kita ini baru lulus kuliah kan, kita belum ada pengalaman ya, kita butuh pengalaman, kita butuh praktek, ya, butuh dikenal, butuh jaringan, network. Ini selalu saya pesankan yang namanya investasi. Investasi itu jangan selalu diukur dengan uang. Semua orang itu butuh uang. Saya pun sampai sekarang ya butuh uang. Tapi jangan semua ukurannya uang ya. Ada hal-hal lain di luar uang itu juga yang membuat kita berhasil. Ya, Anda punya pengalaman, Anda punya network, itu juga investasi yang sangat besar. Ya. Kalau Anda dikenal itu kan luar biasa. Ya. Jadi seperti itu saya sarankan Anda nanti kalau memang sudah itu ya bentuk LBH tidak ada masalah. Ya, buat LBH nanti kan ada aturannya ya. Terus kemudian dikelola secara profesional dan itu akan menghasilkan nilai yang sangat-sangat besar sekali. Gitu ya. Oke? Udah jelas? Cukup ya? Cukup, Ustaz. Ya. Oke. Itu honorarium. Nah, untuk menentukan honorarium itu macam-macam ya. Tadi kan saya ngomong secara umum kan jam terbang, tapi untuk kasusnya biasanya itu melihat tingkat kerumitan perkaranya itu bagaimana tingkat kerumitannya, ya. Kalau semua perkaranya rumit, nilainya juga besar, ya, para pihaknya banyak, mungkin sidang di luar kota, itu menjadi pertimbangan dalam menentukan honorarium, seperti itu, ya. Itu. Ini dikatakan honorarium adalah ibarat jasa hukum yang diterima advokat berdasarkan kesepakatan dengan kliennya. Jadi ibarat jasanya berdasarkan kesepakatan. Kalau sepakat ya tidak ada batas menurut kemampuan klien. Kalau kliennya Anda pengusaha, ya jangan murah-murah dong. Ya, itu pengalaman seperti itu. Saya dulu kurang percaya diri awal-awalnya. Wah, kalau saya misalnya menarik honor katakanlah 50 juta, 100 juta, mau enggak ya? Plan. Jadi kita ini ragu. Jadi kita sendiri yang tidak yakin. Tapi dalam prakteknya setelah kita jalani, kita buka gitu ya, bahkan ada yang tidak nawar langsung. Gitu istilahnya kan seperti itu kan alhamdulillah oleh rezeki kan gitu kan. Seperti itu. Gitu loh ya. Jadi menentukan honorarium itu berdasarkan kesepakatan dengan klien, tidak ada standar. Ya, tidak ada standar. Oke, lanjut. Hak melindungi dokumen ya. Jadi advokat itu karena menerima dokumen, dia wajib melindungi ini dokumennya, tidak boleh disebarkan ya. Bukan hanya dokumen, termasuk kasus-kasusnya tidak boleh. Oh, Anda cerita, oh si ini ya klien saya kasusnya begini, gini, tidak boleh. Ya, wajib
dirahasiakan, ya. Kemudian hak memberikan somasi. Apa yang dimaksud somasi ini? Ada yang tahu somasi? Pernah dengar enggak somasi? Ringanan hukuman. Memberi peringatan, Ustaz. Ya, surat peringatan, ya. Somasi itu adalah ini tadi dikatakan peringatan kepada pihak tertentu bahwa dia punya kewajiban yang belum diselesaikan. Ya, misalnya somasi ini loh, dia sudah punya kewajiban untuk bayar hutang. Hutangnya sudah 1 bulan belum dibayar, ya. Itu namanya somasi. Ini disomasi bahwa dia masa sewa rumahnya sudah habis, nggak keluar dari rumah. Nah, itu disomasi karena ada perjanjiannya. Tetapi tidak semua perkara hukum mesti somasi, ya. Jangan semua perkara-perkara hukum kemudian disomasi, ya. Itu nanti berlebihan. Oke, hak membuat legal comment, legal opinion saya kira tadi sudah. Oke, lanjut. Ya, kewajiban seorang advokat menjunjung kode etik, oke ya, sudah. Ya, bersungguh-sungguh melindungi, membela kliennya, ya otomatis lah ya. Merahasiakan segala sesuatu, oke. Lanjut. Saya kira sudah hampir selesai kok ini. Ya, saya kira kita sudah membahas semua. Nah, mungkin yang nomor 10 ini aja, menggunakan atribut khusus dalam sidang pengadilan. Jadi atribut khusus bagi advokat dalam perkara pidana itu adalah menggunakan toga. Ya, kalau saya ngomong toga itu toganya advokat. Jangan nanti Anda sidang pakai toganya wisuda loh ya. Jangan keliru nanti saya ngomong toga wisuda Anda pakai sidang pengadilan pidana. Wah, nanti Anda bisa ditegur hakim ya. Toga khusus untuk advokat. Ya. Dalam perkara perdata, ya kalau untuk cowok mestinya harus memakai lengan panjang pakai dasi. Lengan panjang pakai dasi. Ya kalau wanita ya pakaian formal lah ya, pakai blazer dan sebagainya gitu ya, formal lah. Seperti pekerja kantoran, seperti itu. Tapi sekarang ini dalam praktek situasi kadang-kadang cuaca ini kan panas nih ceritanya, ya. Jadi banyak advokat yang lebih suka pakai batik, termasuk saya ini lebih suka pakai batik, ya. Karena batik ini sangat fleksibel ya. Saya lebih suka pakai batik karena apa? Ini bisa dipakai untuk segala acara, ya. Buat ke kantor ya enak, buat ngeresto ya enak, ya toh. Buat sidang juga enak, nyaman, ya. Saya termasuk tidak terlalu suka menggunakan, jujur aja tidak suka terlalu menggunakan dasi. Ya, kalau dulu saya waktu awal-awal lulus jadi advokat, pakaiannya perlente, yo, pakai dasi, lengan panjang, sepatu disemir, ya, semuanya itu, waduh, kayak eksekutif. Tapi sekarang ini sudah capek ya dengan dunia formal itu, saya lebih nyaman pakai batik saja lah, gitu. Tapi yang advokat yang baru-baru keren-keren itu tampilannya itu, kecuali dalam perkara-perkara besar ya saya pasti menggunakan itu, ya, itu. Oke, lanjut. Advokat dilarang memegang jabatan lain, ya. Memegang jabatan lain ini misalnya yang bertentangan dengan martabat tugas dan profesinya. Apa misalnya? Ya, kepentingan misalnya ya. Saya ngomong tapi nanti kok pikirnya kok kasar ya. Jangan dimasukkan nanti ya. Halo? Saya kasih contoh aja ya yang agak vulgar enggak apa-apa ya. Iya. Advokat ya, nanti jangan pikir saya purno. Advokat dilarang misalnya jadi germo. Ya, kan ada juga itu. Ada juga. Tidak boleh itu kan merusak martabat dan profesinya ya. Tapi kalau advokat masih jadi marketing, masih banyak dia nyambi asuransi, saya kira itu masih layak lah ya. Jadi marketing salesnya mobil, oke lah ya. Tapi kalau ada yang seperti itu juga. Ya. Banyak gitu loh. Terus advokat dilarang jadi advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas sebagai advokat. Misalnya dia merangkap katakanlah jadi DPR, jadi dewan, jadi pejabat pemerintah, ya penyelenggara negara dia tidak boleh. Maka dia harus
mengajukan izin cuti, bukan berhenti sebagai advokatnya, bukan, tetapi cukup mengajukan izin tidak melakukan aktivitas cuti karena melaksanakan sebagai penyelenggara negara, tugas negara, seperti itu. Ya, itu tidak boleh merangkap jabatan. Ya, advokat merangkap jabatan dengan notaris sebagai notaris double, tidak boleh juga. Ya, di notaris pun kan juga tidak boleh merangkap jabatan. Kalau notaris ya hanya notaris, tidak boleh sebagai advokat. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Berarti selesai ya. Mungkin sebelum saya akhirin, ada yang nggak jelas atau ditanyakan? Karena ini topik yang menarik ini hari ini. Saya Ustaz, Ya, saya bertanya, kalau di kayak hakim kayak gitu kan ada kayak tingkatan-tingkatannya. Nah, pertanyaan pertama saya, apakah itu juga ada tingkatan-tingkatannya dalam advokat? Terus pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan yang cuti tadi, Ustaz. Kan advokat ini kan apa ya, kayak beda kayak nggak ada instansi tertentu gitu loh, Ustaz. Nah, itu apa untuk pengajuan cuti dan lain-lainnya itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. ya. Dulu ya sebelum ada undang-undang advokat, itu advokat dibagi ada advokat yang advokat muda sama advokat saja ya. Advokat muda itu boleh katakan pengacara praktek. Ya, pengacara praktek itu wilayah kerjanya di provinsi. Dulu ceritanya ya. Itu. Tapi sekarang dengan adanya undang-undang advokat, ya semua advokat mempunyai kedudukan yang sama, ya. Tidak ada pembeda. Semua wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Kalau dulu dibagi-bagi, ya ada izinnya yang dari pengadilan tinggi, ada advokat yang dari Menkumham, ya gitu. Kalau Menkumham dia boleh praktek di seluruh Indonesia. Kalau pengacara praktek dulu ya, ini kita bicara dulu ya, itu hanya di wilayah provinsi. Kalau misalnya saya dulu ujian pengacara praktek di Jawa Timur, maka wilayah kerja saya hanya Jawa Timur, tidak boleh di Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah harus ada izin khusus. Tapi sekarang semua advokat wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Nah, terkait dengan misalnya nanti ada yang menjadi penyelenggara negara, ya cukup dilaporkan ke organisasinya. Organisasi dia terdaftar sebagai advokat di mana, misalnya saya terdaftar di Malang, ya cukup dilaporkan di organisasinya bahwa saya sebagai penyelenggara negara tidak menjalankan aktivitas sebagai seorang advokat. Tidak boleh nanda tangani surat kuasa gitu, tidak boleh. Ya. Gitu. Tapi kan itu kan formilnya, tapi kan yang namanya advokat itu kan akale kan akeh. Ya toh? Banyak anggota dewan itu yang jadi advokat kan anggota Dewan DPR RI, memang dia tidak boleh praktek, ya, tetapi teman-temannya yang atau anak buahnya yang suruh nangani perkara, jadi dia tidak nangani perkara, tapi dia tetap menerima uang, kan gitu, menerima uang dari jasa advokat, ya, jadi tidak bisa disalahkan, dia memang secara formal tidak menangani, tidak ada kuasa, ya, tapi menerima duit, itu loh ceritanya itu, ya. Banyak ya, itu tergantung dari kita lah ya, seperti itu. Ada yang lain mau tanya? Nggih. Saya Ustaz. Ya. Tadi kan disebutkan banyak tentang etika profesi advokat. Jadi seumpama advokat melanggar etika profesi, itu ada sanksinya nggak? Apa bisa mungkin dicabut izin advokatnya atau bagaimana, Ustaz? Ya, jadi sanksinya itu macam-macam. Mulai sanksi manakala advokat melanggar kode etik, sanksi paling ringan itu ditegur lisan. Paling ringan itu ditegur lisan. Ya, kemudian ditegur tertulis, ya. Tertulis. Kemudian meningkat lagi diskorsing. Diskorsing, artinya skorsing itu tidak boleh praktek beracara. Macam-macam, ada yang 6 bulan sampai 2 tahun seperti itu. Dan sanksinya paling berat diberhentikan tidak dengan hormat. Itu sanksinya. Ya. Semua ada sanksi. Nah, nanti kan diadili oleh majelis Dewan Kehormatan. Itu yang punya kewenangan ya. Kalau Peradi itu sekarang ini hanya punya di provinsi sama di pusat. Ya, nanti diadili di sana. Seperti itu. Cukup ya? Saya kira itu dari saya, kalau tidak ada pertanyaan,
kita akhiri, kemudian sementara tetap nanti pertemuan ketiga hari Kamis ya. Hari Kamis jam 7 Ya. sama. Terus Oke. saya ingatkan ketua kelas atau siapa nanti setelah kuliah ini tetap mencatat siapa-siapa yang hadir. Yang hadir dalam perkuliahan ini, siapa yang tidak hadir ya. Dimasukkan dilaporkan di grup ya, supaya nanti itu menjadi catatan saya. Setelah 8 kali pertemuan kan saya mesti lapor ke bagian administrasi di kampus ya. Jadi Iya, Pak. setiap kuliah, minggu lalu sudah dilaporkan ya, sudah dicatat ya, minggu lalu. Sudah. Nah, minggu lalu sudah, hari ini nanti tolong ketua kelasnya atau siapa mencatat ini mahasiswa hari ini yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa, intinya begitu ya. Sehingga nanti Ya. pada akhir saya menyampaikan UTS 8 kali pertemuan itu nanti saya laporkan semuanya gitu. Saya minta bantuan itu ya. Oke, Pak. Ya, saya kira demikian. Kalau tidak ada, terima kasih partisipasinya. Saya senang banyak yang bertanya ya. Memang situasi kondisi COVID ini yang belum memungkinkan kita bisa tatap muka seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ada mahasiswa mau ketemu saya di kantor ya monggo dikabari saja ya. Tapi jangan banyak-banyak. Jangan 15 ke kantor saya, nanti juga melanggar protokol ya. Mungkin 2 orang atau siapa, silakan mampir aja ke kantor ya. Silakan hadir. Kantor saya di Semeru 21. Semeru 21 itu sampingnya oleh-oleh Pia Mangkok itu loh, tahu ya? Ya. Di Malang, Ustaz. Malang. Jalan Semeru nomor 21. Sampingnya pusat oleh-oleh Pia Mangkok, ya dekat BCA Pak Basuki Rahmat, Kayu Tangan. Ya, di daerah sana. Ya, pokoknya mau mampir kabari dulu ya. Pasti saya terima dengan senang hati ya. Kita bisa sharing, bisa nambah seduluran. Saya kira gitu ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Nggih, moga-moga. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Pak. Ya,